Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Ya teman-teman, jadi aku baru sampai rumah ya teman-teman ya. Belum mandi nih, paling aku bikin satu video monolog dulu lah. Soalnya kepikiran terus gitu ya teman-teman ya. Teman-teman kabarnya gimana? Semoga selalu baik, sehat-sehat, lancar-lancar ya. Ya semoga nggak terlalu berisik ya teman-teman ya. Ini di rumah memang agak berisik kondisinya sekarang gitu. Ya, jadinya aku mau bahas tentang ini teman-teman. Ini mungkin singkat, ringan aja gitu. Jadi teman-teman kebayangkan kalau memang teman-teman posisinya nih ya, posisinya udah dalam kondisi di tempat yang ada hantunya, kira-kira seperti itu. Jadi kan kadang-kadang kita ada insting ya, kayak ada insting rasa nggak enak nih apa gitu. Aku percaya setiap manusia punya insting itu gitu ya, meskipun ada sedikit sekali manusia yang sama sekali tidak punya rasa gitu ya tentang keberadaan mistis ya. Kalau manusia, aku bicaranya yang manusia normal aja ya teman-teman ya, yang benar-benar normal dan umum ya. Jadinya manusia normal dan umum itu dia ada insting mistisnya, meskipun dia bukan seorang indigo teman-teman. Jadi kadang-kadang kita ke sebuah tempat atau apa gitu ya, kita memang kayak ada rasa aja gitu, kayaknya tempatnya nggak enak gitu, kayaknya tempatnya gimana gitu, kayaknya nggak nyaman deh, kayak ada rasa aja gitu loh. Nah itu percaya nggak percaya, memang ada yang meleset ya. Aku akui teman-teman, ada yang meleset. Ada yang memang kondisi badan orang itu yang gak sehat aja gitu loh, jadi dia ngeluh atau apa gitu ya. Tapi aku pastikan seumur hidup aku, dari pengalaman aku bersama keluarga, bersama teman, bersama saudara, bersama rekan kerja, teman kerja, orang lain gitu ya, itu 80% lah ya, 8 per 10 ya. Jadi dari 10 kondisi 8-nya itu benar gitu ya. Itu memang benar teman-teman. Kalau memang mereka ada komplain kayak nggak enak, rasanya nggak enak atau apa, itu memang ada penampakan, ada makhluk halusnya. Itu fix begitu ya teman-teman ya, dari pengalaman hidup aku gitu. Jadi 8 per 10, 8 orang dari 10 yang komen begitu itu benar. 8-nya itu benar gitu, memang ada penampakannya. Nah itu lalu mesti gimana gitu. Nah gini teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman merasakan udah ada yang nggak enak gitu ya, misalnya di sebuah tempat atau di sebuah ruangan, kebetulan juga teman-teman sendiri gitu ya, itu teman-teman yang perlu lakukan adalah pertama, jangan takut ya. Jadinya teman-teman mesti kayak tanamkan ke diri gitu ya, saya berani, kira-kira seperti itu. Jadi jangan takut gitu loh, benar-benar jangan takut teman-teman. Jadi benar-benar tegar gitu ya. Itu yang paling pertama ya. Jangan takut, itu yang paling pertama. Yang kedua itu adalah teman-teman boleh tuh, kan sekarang kan semua orang pasti punya HP ya. Teman-teman boleh buka HP, boleh nyalakan musik ya, atau lagu lah atau apa gitu. Intinya ada kebisingan, ada suara gitu teman-teman. Ya. Ada suara. Jadi hantu itu lebih peka terhadap suara daripada cahaya gitu ya teman-teman ya. Jadinya dia itu gini teman-teman, kalau di daerah gini, ibaratnya teman-teman bening di daerah yang gelap tapi berisik begitu ya, ada musik gitu ya, daripada di daerah terang cuma sunyi nggak ada suara sama sekali. Nah lebih aman yang di tempat gelap tapi berisik, ada suaranya gitu. Nah jadi teman-teman langsung ambil HP, nyalakan musik ya. Ya lebih baik kalau teman-teman, sebenarnya nggak ada efek sih, sebenarnya jujurnya sama sekali nggak ada efek. Cuma teman-teman kalau merasa lebih nyaman gitu, bolehlah diputar lagu rohani sesuai kepercayaan agama masing-masing gitu ya. Nah itu nyalakan saja suaranya, volumenya gedein aja teman-teman. Nah itu nanti bisa mengurangi tuh, atau mereka udah nggak ada di situ lagi, udah pergi gitu, kira-kira seperti itu. Nah itu bisa dilakukan seperti itu gitu. Jadi udah, rumusnya cuma 2 itu aja teman-teman. Yang ketiga ya teman-teman pergi dari tempat itu, kira-kira seperti itu. Jadi gini, hantu itu sifatnya teritorial. Jadi misalnya kalau teman-teman ada di sebuah ruangan, ada hantunya di situ, teman-teman merasa nggak nyaman, teman-teman keluar aja dari situ. Dia nggak bakal ngikut kita keluar kok ya. Dalam kondisi normalnya ya, dia nggak bakal ikut keluar, dia tetap di situ aja gitu loh. Jadi 3 aja ya, tiga aksi aja yang tadi aku bilang gitu ya teman-teman ya. Yang pertama harus jangan takut ya, jangan jadi kayak langsung takut gitu, mentalnya down langsung gitu, pucat gitu. Nggak usah, tegar aja ya, percaya aja kalau teman-teman adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang akan menang melawan segala macam yang seperti itu gitu, yang jin-jin segala macam. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu adalah
setel musik lah gitu ya, lagu tuh dari HP ya, nyalain aja gitu kenceng-kenceng gitu ya, biarin aja. Atau kalau memang nggak pegang HP atau apa, teman teriak-teriak aja sambil nyanyi gitu ya, teriak-teriak aja kayak orang dianggap orang gila, nggak apa-apa gitu. Nah itu dua. Yang ketiga adalah pergi aja dari tempat itu, kira-kira seperti itu. Jadi tiga aja itu. Terus kalau bentuk gangguannya itu kayak apa sih kalau memang udah berhadapan sama hantu begitu, kira-kira seperti itu kan. Nah itu ya yang pertama itu, yang paling aku bilang dulu, yang paling ringan itu ya dia ini teman-teman akan bisa melihat sekilas gitu. Nah teman-teman kayak posisinya mungkin udah takut atau apa gitu ya, itu kadang-kadang memang bisa ada teman-teman kayak ngelihat sekilas gitu lah. Itu yang dilihat memang benar-benar penampakan. Jadi sekilas, nggak kayak orang indigo yang benar-benar lihat beneran gitu ya. Sekilas, nah itu kan udah bisa bikin teman-teman takut. Semakin teman-teman takut itu hantunya semakin senang begitu, kira-kira seperti itu. Nah itu yang ringan. Nah yang paling berat itu adalah dia bisa mengontrol teman-teman lewat yang namanya kesurupan mistis. Nah itu bisa, tapi kecil sih kemungkinannya itu teman-teman, karena memang itu nggak gampang terjadi ya, dan juga mesti lihat kondisi teman-teman, ada bakat bisa kesurupan nggak gitu, juga kondisi hantunya juga gitu loh. Nah itu paling seperti itu. Atau kalau memang mereka si hantu atau penampakannya sudah tidak bisa mengganggu teman-teman secara fisik begitu ya, mereka akan melakukan hal-hal yang nggak ada hubungannya sama teman-teman. Misalnya dia pindahin barang gitu kan, misalnya dia bikin kursi goyang-goyang atau apa gitu kan, teman-teman langsung down tuh biasanya gitu kan, langsung kaget atau apa. Nah itu paling seperti itu aja sih teman-teman. Jadi intinya nggak ada kejadian seperti di film-film yang bisa bikin orang dicekek-cekek atau apa-apa atau gimana-gimana atau sampai mati gitu ya, atau sampai gimana gitu loh. Nggak ada teman-teman ya, penyataan hidupnya nggak seperti itu. Ya, hal seperti itu tidak terjadi. Itu lebih ke film aja, cerita-cerita serem di film gitu loh. Kalau sampai hantunya gimana-gimana bikin orang kita celaka atau sampai gimana-gimana tuh nggak terjadi teman-teman. Yang bisa terjadi itu adalah hantu menjebak kita, kira-kira seperti itu. Tapi susah lah, itu pun jarang terjadi teman-teman. Itu biasanya terjadinya di tempat-tempat yang memang ada potensi bisa kecelakaan gitu. Kalau teman-teman cuma di kayak di ruangan apa gitu ya, yang memang ada hantunya, ya itu juga nggak bisa dilakukan. Dan itu juga nggak semua hantu bisa lakukan seperti itu teman-teman. Yang pindah-pindahin barang juga nggak semua hantu bisa melakukan itu sedikit teman-teman ya. Jadi hantu itu sedikit yang punya potensi, yang bisa punya kemampuan pindahin barang gitu ya, gerakin kursi atau apa gitu ya, atau lempar barang gitu, itu ada tapi sedikit, nggak banyak teman-teman ya, dari pengalaman hidup aku. Intinya nggak semua hantu bisa melakukan itu gitu. Biasanya hantu yang dari masa lalu tuh yang bisa tuh, yang udah agak, yang kelihatannya dari masa yang udah lama gitu ya, hantunya udah lama gitu ya. Apalagi kalau yang kita bilang sebagai arwah manusia yang baru meninggal gitu ya, yang masih ada 1, 2, 3 minggu, sebulan pasca meninggal, ya itu benar-benar dia nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Dia benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain lah. Dia cuma kayak cuma berdiri ada di mana benar gitu doang gitu. Jadi nggak ada hal yang perlu ditakutkan lah teman-teman ya. Lebih takut kepada orang jahat lah ya, orang jahat, binatang gitu-gitulah ya, ya bisa mengancam secara realistis gitu ya teman-teman ya. Apalagi teman-teman kan juga bukan indigo ya, jadinya memang nggak punya kemampuan untuk melihat ya, jadinya nggak perlu terlalu dipusingin lah hal-hal seperti itu gitu. Intinya kalau teman-teman merasa di mana udah nggak nyaman atau apa, udah setel lagu aja gitu, setel lagu aja, kencengin aja gitu. Kalau nggak teman-teman nyanyi sendiri aja, teriak-teriak sendiri aja gitu. Jadi ingat pesan aku gitu teman-teman ya, aku sebagai seorang indigo yang udah punya pengalaman ya, dan juga aku melihat, juga aku meyakinkan gitu ya, hantu lebih sensitif kepada suara daripada kegelapan gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau memang harus milih, teman-teman lebih milih ke daerah yang agak gelap nggak apa-apa tapi berisik. Teman-teman bisa nyanyi, bisa nyalain musik atau segala macam, daripada ke tempat yang terang cuma benar-benar teman-teman nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bersuara, cuma bisa diem doang. Nah itu lebih berbahaya teman-teman gitu. Ya gitu aja lah teman-teman ya untuk video monolog kali ini gitu ya. Aku tetap disclaimer ya teman-teman ya, ini semua hanya berdasarkan pengalaman, penglihatan dan keyakinan aku ya teman-teman ya. Tapi aku sampaikan adalah kebenaran. Yang aku ragu atau apa, aku pasti bilang atau aku tidak sampaikan gitu teman-teman. Karena aku membawakan sesuatu yang menurut aku benar dan tidak menyesatkan ya teman-teman ya. Jadinya
nggak aneh-aneh lah gitu teman-teman ya. Iya, paling gitu aja lah teman-teman ya untuk video kali ini ya. Semoga teman-teman bisa dapat apa gitu ya dari video kali ini ya. Terima kasih teman-teman udah di-support, udah ditonton juga ya video ini gitu. Kita sampai ketemu lagi di video aku yang lain ya teman-teman ya. Aku mau mandi lah, udah ini juga, udah mau makan malam juga ya. Terima kasih ya teman-teman ya. Sampai jumpa lagi.